بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد. نعم، baca. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة. فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الفرض الذي فرض الله عليك، وهو الإخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإلا يعرف العبادة فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فإذا صليت لله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ قال: فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجاءوا إليهم للجاه والشفاعة. هذا ظاهر جدا. Ini syubhat yang keempat, ya. Kata beliau, fa in qala ana la a'budu illa Allah wa hadha al-iltija' ila as-salihin wa du'ahuhum laysa bi'ibadah. Ini jadi Anda mau katakan itu ibadah. Sudah saya sampaikan kemarin. Itu bedanya. Jadi Anda mau sebut apa yang dilakukan dari tawassul, yang dinamakan tawassul, itu bukan ibadah. Walaupun di situ ada tawaf, ada nadar, yang paling pokoknya adalah ada doa di situ, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Jadi saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya ibadah. Iya. Dan ibadah apa yang saya lakukan kepada orang soleh itu bukan ibadah. Dari iltija, bersandar kepadanya, berharap, berdoa, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Maka kata beliau di sini, faqul lahu, maka katakan padanya. Atau sebelumnya, mereka hanya menganggap ibadah itu seperti sujud saja. Iya. Ruku. Ya, salat, diistilahkan salat begitu. Itu ibadah. Kalau yang lainnya dari ibadah-ibadah hati atau perkara-perkara yang menjadi bentuknya
kecintaan kepada orang soleh, itu bukan ibadah. Seperti nazar, az-zabah. Kata beliau, faqul lahu, maka katakan, anta tuqirru anna Allah faradu alaika ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu alaik. Engkau telah mentakrir, mengiyakan, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atasmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atasmu, itu kewajibanmu pada Allah. Maka fa idza qala na'am, kalau dia bilang iya, memang kita dianjurkan seperti itu, kita diwajibkan. Maka faqul lahu, maka katakan padanya, kalau begitu bayyin li hadzal ladzi furidu alaik. Ya, di situ dimajhulkan ya. Kalau begitu jelaskan kepada saya ini yang diwajibkan atasmu, yaitu ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang menjadi hak Allah atasmu. Fa in kana la ya'riful ibadah, kalau dia dikatakan seperti itu, dia tidak tahu. Iya. Yang mana itu yang diwajibkan kepada kita ibadah seperti apa? Saya tidak tahu. Dia tahu kita diperintah untuk apa? Mengikhlaskan ibadah, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya kan? Jadi dia cuma tahu kita diperintah untuk mengikhlaskan ibadah. Tapi kalau ditanya, apa itu ibadah kalau begitu? Yang kita diwajibkan atas Allah Subhanahu wa taala, atau yang menjadi hak Allah SWT atas kita. Kalau dia tidak tahu dan dia tidak tahu juga jenisnya, iya, maka kata beliau fabayyinha lahu, maka jelaskan ibadah itu untuknya biqaulika, dengan ucapanmu qala Allah Ta'ala, langsung intinya, tidak ada lagi penjelasan ibadah itu ini, langsung ibadah itu sampaikan firman Allah, ud'u rabbakum, berdoalah hanya kepada Allah, itu ibadah. Lihat jawabannya, langsung masuk intinya. Tidak ada lagi yang embel-embel. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, dalam keadaan merendah tunduk dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, memintalah hanya kepada Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Rabbakum, langsung iya, dikatakan ud'u rabbakum. Rabb itu kalau sudah dari gambarannya mereka Rabb, apa yang mereka yakini? Dia yang mencipta? Dia yang mengatur? Iya. Tapi apa di situ? Uda'u. Ini kalimat yang mereka, iya. Kalau Rabb, langsung dia kenal Rabb. Siapa itu Rabb? Tidak usah ditanya siapa itu Rabb. Karena dia sudah yakini itu Rabb itu dia mencipta, dia yang ini. Ya kan? Dengan keyakinannya. Tapi tak kala diserahkan doa itu hanya kepada Rabb, barulah dia akan paham. Iya. Dia akan paham. Lihat. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata beliau, fa idza 'alamtahu bihadza, kalau kau sudah ajarkan ini. Iya. Kau ajarkan dia dengan hal seperti faqul lahu, maka katakan padanya, iya, hal 'alimta hadza ibadah. Di situ apa? Faqul lahu hal huwa ibadatu lillah. Begitu. Kalau saya, hal alimta hadza ibadatun lillah. Iya, sama ya. Kata beliau, maka katakan padanya, kalau kau sudah ajarkan dengan ini, maka kalau sudah bacakan ayat ini, maka katakan, apakah engkau tahu ini adalah ibadah untuk Allah? Ya kan? Itu berdoa. Berdoa. Fala budda yaqul na'am. Dia akan bilang iya. Dia akan bilang iya. Wa du'a mukhul ibadah. Dan katakan doa itu adalah porosnya ibadah, atau dalam hadis lain itulah ibadah. Doa hakikatnya itu adalah ibadah. Itulah ibadah.
Jadi kalau dia bilang yaqul na'am, diakui itu adalah ibadah, maka jawab lagi. Ini tidak berhenti sampainya tercabut akarnya betul. Iya. Maka katakan padanya, idza aqrarta annaha ibadah. Sekarang semakin masuk dia. Ya kan? Thayyib. Sekarang kalau kau sudah takrir bahwasanya doa itu ibadah. Wa da'utallaha lailan wa nahar, dan engkau berdoa kepada Allah di malam hari dan di siang hari. Khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harapan. Summa da'auta fi tilkal hajah, kemudian engkau juga berdoa pada kebutuhan itu kepada Nabi atau selainnya. Pertanyaannya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah? Apakah engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah itu pada selainnya? Kalau begitu modelnya, pasti dia bilang fala budda ay yaqula na'am. Pasti dia bilang begitu. Karena dia juga ini dengan ibadah yang sama diserahkan kepada penghuni kubur. Yang dimana apa yang dilakukan itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta. Makanya dibawakan ayat ud'u rabbakum. Iya. Dia tidak sebutkan secara musannif, tidak memberikan kepada kita bahwasanya sebutkan kepadanya apa itu ibadah secara gamblang saja, enggak. Iya. Tapi inti ibadah kasih tahu dia. Terkhusus itulah yang dilakukan kepada penghuni kubur. Iya. Makanya disebutkan di sini, berarti kalau engkau sudah akui itu ibadah, maka perbuatanmu seperti apa? Iya. Engkau berdoa kepada Allah SWT, dan juga engkau berdoa kepada apa? Kepada mayit, kepada nabi, kepada makhluk. Bukankah itu engkau telah berbuat syirik? Hah? Pasti dia bilang iya. Karena dia sudah mengakui itu adalah ibadah, dan ibadah itu apa? Khusus untuk Allah SWT. Sebagaimana ditakdir di awal. Ya kan? Dia akui bahwasanya kita diwajibkan untuk apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sekarang tak kalah engkau yakini, engkau akui itu, sekarang doamu kau ikhlaskan untuk Allah atau tidak? Kau berdoa kepada Allah dan kau juga berdoa kepada makhluk. Berarti engkau berbuat syirik. Pasti dia bilang apa? Kalau itu iya. Iya. Maka katakan lagi, kalau dia sudah bilang iya, na'am, faqul lahu idza 'alimta bi qouli. Di situ apa? Sini juga salah. Apa di situ? Faqul lahu fasalli rabbika wanhar. Itu langsung. Faqul lahu qala Allah ta'ala. Di sini beda ya. Berarti sekarang musannif setelah menjelaskan tentang ibadah doa, sekarang masuk di perbuatan yang lain yang mereka juga lakukan kepada penghuni kubur, yaitu menyembelih. Kalau dia akui itu, kata beliau faqul lahu, iya, firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli rabbika wanhar. Ayat ini, katakan juga ayat ini. Fasalli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, lihat. Ya kan? Istihqaq. Salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Katakan padanya, ata'atallaha wa nahartalah. Engkau telah mentaati Allah dan engkau telah menyembelih untuk Allah. Hal hada ibadah? Katakan, apakah ini ibadah juga? Maka pasti dia akan jawab iya, ini ibadah. Kalau dia jawab iya, kata beliau faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiy. Kalau engkau juga menyembelih untuk makhluk pada seorang nabi, au jin, atau seorang jin, atau kepada jin, kata beliau au ghairuhuma, atau selainnya, hal asyrakta fi hadhihi al-ibadah ghairullah? Berarti engkau juga berbuat syirik pada bentuk seperti ini yang dinamakan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala.
maka fala budda ayyukirra wa yaqula na'am. Ya. Jadi hakikatnya di sini mereka melakukan suatu ibadah kepada selain Allah, tapi dia tidak mengetahui itu adalah ibadah. Iya. Perbuatan berdoa dan menyembelih atau bernadar kepada orang soleh, dia tidak menganggap itu ibadah. Iya, dia tidak menganggap itu ibadah. Ibadah yang di sisi mereka, bagaimana kalau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dengan ketundukan dan harapan, dia tidak samakan itu ketika dia meminta kepada kuburan. Dengan maksud bahwasanya saya hanya menginginkan sesuatu dari penghuni kubur ini, saya tidak menyembahnya. Kenapa saya menyembelih untuknya? Kenapa saya berdoa? Karena dia punya kedudukan. Saya tidak menyembahnya, tidak ada sama sekali. Dia tidak sujud, kalau misalkan tidak sujud. Iya. Dia hanya meminta, memohon, sehingga penghuni kubur atau mayit ini bisa mendekatkan dia kepada Allah. Semakin mendekatkannya lagi ketika dia kagungkan dengan bernadar untuknya atau menyembelih untuknya di kuburannya atau di tempat yang dia keramatkan, yang dia jadikan sebagai sembahan. Iya. Jadi ini maknanya. Jadi hakikatnya mereka adalah orang yang berbuat syirik. Walaupun mereka tidak menamai itu adalah sebuah ibadah. Iya. Hakikatnya itu adalah ibadah. Jadi nama tidak merubah hakikat. Saya sudah sampaikan. Mereka itu banyak syubhatnya dari sisi penamaan saja. Kalau antum tahu hakikatnya, tidak akan lari. Karena syubhat mereka itu apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Nabi SAW yang diutus padanya. Tidak jauh dari situ. Cuma mereka merubah nama. Cuma mereka merubah nama saja. Iya. Makanya kata beliau, fakullahu adon, katakan lagi kepadanya. Iya, katakan lagi. Apa itu? Al-musyrikun alladhina nazala fihimul Qur'an. Orang-orang musyrik yang turun padanya Al-Qur'an itu, hal kanu ya'buduna al-malaika was-salihin. Apakah mereka ini menyembah malaikat, orang-orang soleh? Wallata wa ghairu dzalik. Pasti mereka mengatakan, iya. Iya, karena dalam Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dikatakan ibadah. Fakullahu wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi du'a. Katakanlah bahwasanya tidak ada ibadah mereka kepada malaikat, lihat, dan orang-orang soleh kecuali pada doa, az-zabh wal iltija wa nahwi dzalik. Wa illa, kalau tidak seperti itu, fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi. Mereka itu hamba Allah dan di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amr. Dia aku itu. Walakin da'awhum waltija'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah wa hadha zahirun jiddan. Artinya, antum tahu mereka itu kepada orang malaikat, orang soleh beribadah. Antum tahu, wahai orang musyrik. Iya kan? Dia bilang iya. Pertanyaannya, mereka yang disebut dengan orang musyrik yang beribadah kepada malaikat dan orang soleh, apa ibadahnya? Tidak ada ibadahnya kecuali berdoa, menyembelih, bernazar, bersandar kepadanya. Pertanyaannya, ini sama tidak perbuatannya antum? Apa dia bilang? Kenapa antum rubah namanya itu bukan ibadah? Berarti apa antum rubah? Apa yang kalian rubah kalau begitu? Nama saja. Kalian tidak mau menamai itu ibadah. Hakikatnya itu ibadah karena kalian akui orang-orang musyrik terdahulu yang turunkan Quran padanya, itu mereka menyembah malaikat dan tidak ada penyembahannya kecuali apa? Berdoa. Itu doa untuk apa? Kenapa mereka berdoa? Kenapa mereka bernazar? Kenapa mereka berdzabah? Karena ada harapan di situ. Syafaat dan kurba. Pertanyaannya, apa untuk harapkan di situ juga? Sama. Antum mengharap syafaat dan kurba dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya tidak ada bedanya kalau begitu. Musyrikun yang dulu berarti sama dengan kalian.
Iya, berarti kalian perbuatan kalian itu perbuatan kesyirikan juga. Tidak ada syubhat lagi untuk antum. Kalian seperti itu. Jadi jelas syubhatnya. Jadi inti syubhatnya mereka tidak mau menamakan perbuatan ini ibadah, tidak mau. Bersamaan mereka meyakini orang-orang musyrik terdahulu, yang mereka bersandar menyembah kepada malaikat, itu disebut ibadah. Mereka akui. Tapi mereka tidak mau melihat hakikat perbuatannya, tidak mau. Dia cuma melihat namanya. Mereka menamai itu ibadah. Orang-orang soleh mereka namai sembahan. Kami tidak. Berarti ini bukan kesyirikan. Iya. Kami tidak namai ini sembahan. Kami namai dia apa? Iya, orang-orang soleh. Dan perbuatan kami tidak namai ibadah. Iya, kami tidak namai ibadah. Sebagaimana mereka namai ibadah. Antum berubah namanya, tapi hakikat perbuatannya adalah itu kesyirikan karena memalingkan ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat jelas bahwasanya mereka itu adalah seorang yang melakukan kesyirikan, seorang yang berada di dalam kesyirikan. Baik, jadi ini intinya dari syubhat yang keempat ini. Sekarang masuk di syubhat yang kelima. Ambil satu lagi. Panjang enggak toh? Iya. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها. Ini setelah ini lebih ngeri lagi. Iya. Sekarang berbicara tentang syafaat. Ya kan? Karena kita mengingkari. Karena mereka menginginkan syafaat pada Allah Subhanahu wa taala tapi meminta kepada penghuni kubur. Jadi sekarang berbicara secara umum tentang syafaat lagi. Kalau orang berkata kepada kalian, berarti kau mengingkari syafaat berarti. Iya. Atau mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan kau berlepas diri darinya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat li ummati min ahli kabair. Ya kan? Syafaatku untuk umatku dari pelaku dosa besar. Berarti ada syafaatnya Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Terlebih syafaatul ummah disepakati oleh semua manusia sampai al-bid'ah. Iya. Sepakati tidak mengingkar dari syafaatul ummah ini. Cuma pertanyaannya, kalau engkau menjadikan seorang meminta syafaat kepada penghuni kubur pada Nabi SAW terkhusus, ya kan? Karena ini syubhatnya belakangan, berarti tertuju kepada Nabi. Ya kan, bukan orang-orang soleh yang terdahulu, tapi pada Nabi langsung. Kalau kau larang dan kau jadikan ini sebuah kesyirikan, berarti apa kau mengingkari syafaat Nabi? Kalau kau sebut ini kesyirikan, ya kan? Kau jadikan ini pelakunya orang yang jahat dalam kesyirikan, musyrik. Dan dia dengan maksud apa? Minta syafaat. Berarti kau ingkari syafaat berarti. Tidak ada syafaat kalau begitu. Beliau akan jelaskan apa maksudnya ini. Iya. Jawabannya kata beliau, فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه كما فأقول
ها؟ وأن الشفاعة كلها لله. تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا. وأن الشفاعة كلها لله. Terus وأطلبها منه. itu fil amr. Ya? وأطلبها. Iya. وأطلبها منه فأقول. Kalau atlubuha berarti itu yang cocok. Fa'akulu. Di situ. Iya. Baik. Kalau di sini fil amr. Baik. Kata beliau, dari syubhatnya apa kamu mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Kau berlepas diri darinya. Maka katakan, la unkiruha wa la atabarra minha. Saya tidak mengingkari syafaat itu, dan saya tidak berlepas diri dari syafaat tersebut, syafaat Nabi SAW. Bahkan huwa SAW asy-syafi' al-musyaffi' wa arju syafa'atah. Dia syafi', memberi syafaat, dan dia yang diizinkan untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana dalam hadis ya, di syafaatul ufmah, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi dia pemberi syafaat, syafi'. Banyak syafi'. Al-Quran syafi'. Wal malaikatu wan nabiyyuna wal mu'minuna yashfa'un. Al-Quran, amalan-amalan ada juga. Di amalan baca Quran ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Lihat, itu pemberi syafaat semua. Cuman setelah izin. Jadi kita yakini Nabi SAW dia syafi', pemberi syafaat, dan dia orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Terlebih di syafaatul uzma. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tak kala disebutkan padanya, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk beri syafaat. Sudah. Disitulah ditegakkanlah hari pembalasan, hari hisab. Taib. Wa arju syafaat, dan saya berharap syafaat Nabi SAW. Lihat. Akan tetapi kata beliau, walakin asy-syafa'ah kullaha lillah. Tapi syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firman, "Kullillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Wala takunu, dan ini jadi mereka seakan-akan diajarkan bagaimana hakikat syafaat itu, pembahasan tentang syafaat. Jangan selewengkan dari makna yang sebagaimana diyakini oleh orang-orang yang bertauhid tentang syafaat. Jadi syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Nabi SAW memberi syafaat dan dia akan diberi izin untuk memberi syafaat. Tapi konsekuensi dari syafaat sendiri itu pertama adalah milik Allah SWT. Orang yang memberi syafaat, kata beliau, wala takunu illa min ba'di idznillah. Dan yang memberi syafaat ini tidak akan terjadi, tidak akan memberi syafaat kecuali setelah izinnya dulu. Yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat.
asy-syafi' wal masyfu' lah. Yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat itu tidak bisa terjadi kecuali apa? Setelah izinnya. Sebagaimana Allah firman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali itu setelah izinnya. Kemudian jelaskan lagi, "Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ay ya'dana Allahu fi." Dan tidak ada pula yang memberi syafaat pada seorang pun kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala pada syafaat tersebut. Sebagaimana Allah firman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Ini untuk orang yang diberi syafaat. Jadi syafaat pertama hanya milik Allah. Iya. Dan syafaat itu yang menjadi milik Allah bisa terlaksana setelah ada izin. Izinnya ini kepada dua hal. Yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Yang diberi syafaat harus ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keduanya. Iya. Dimanakan ridho itu orang yang bertauhid. Kata beliau, "Wa huwa la yarda illa at-tauhid." Lihat. Dan keriduannya Allah itu tidak kecuali kepada orang yang bertauhid. Pertanyaannya, orang musyrik, orang yang berdoa kepada penghuni kubur, minta syafaat, sampai tidak? Sampai? Yang dia berharap syafaat, dia dapatkan syafaat itu atau tidak? Tidak akan dapat. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari syarat. Ketika dia berdoa kepada penghuni kubur dengan minta syafaat, hakikatnya tidak akan mendapatkan syafaat. Karena dia sudah keluar dari syarat, dari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah jatuh dalam kesyirikan. Bagaimana bisa antum minta? Iya. Kama qala azza wa jalla, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal min." Iya. Jadi siapa yang keluar dari Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka itu tidak akan diterima darinya. Tidak ada ridho untuknya. Iya. Tidak ada ridho untuknya. Kemudian jelaskan, kata beliau, "Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah." Kalau syafaat itu semuanya hanya milik Allah. "Wa la takunu illa min ba'di idzni." Ini setelah diajarkan dalil-dalilnya, syarat-syaratnya. Ya? Maka sampaikan, kalau seperti itu syafaat tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Kemudian kedua, tidak akan terlaksana sampai syafaat itu kecuali dengan izinnya. Kemudian yang ketiga, wala yashfa'un nabi. Iya. Nabi tidak akan memberi syafaat. Wala ghairuh, tidak pula selainnya. Fi ahadin hatta ya'dana Allah fi, sampai Allah beri izin untuk memberi syafaat. Sebagaimana kalau diistilahkan begini, bagaimana bisa antum minta syafaat kepada penghuni kubur di sisi Allah, sedangkan ketentuan-ketentuan seperti ini ada? Nabi SAW orang yang paling dekat, ya kan? Nabiun mursal. Ketika di syafaatul uzma mau memberi syafaat kepada seluruh manusia tanpa memandang kafir atau muslim, kita kan syafaatul uzma untuk ditegakkan apa? Hisab. Datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud tunduk memuji Allah. Meminta izin. Lama. Sujud, tersungkur sujud, memohon kepada Allah. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada nabinya ini. Isfa. Irfa rasak, sal tu'ta, isfa tu syafa. Lihat. Kalau saja Nabi SAW paling dekat, harus izin dulu, datang dulu, meminta dan seterusnya, baru diberi syafaat. Lalu bagaimana lagi siapa yang di bawah Nabi SAW? Bagi seorang yang meminta syafaat kepada orang-orang soleh, bukan hanya kepada Nabi, tapi bagi siapa yang meminta syafaat kepada orang-orang soleh. Jadi mereka tidak bisa memberi syafaat langsung. Antum minta langsung beri syafaat. Tunggu dulu izin.
Kalau dia diizinkan, dilihat lagi yang mau diberi syafaat ini. Iya. Orang bertauhid kah? Atau tidakkah? Iya. Kata beliau, wala ya'dan illa li ahli tauhid, dan Allah tidak memberi izin kecuali pada pelaku tauhid. Kalau seperti ini, tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah, maka jelaslah untukmu bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Fatlubha min, maka minta kepada Allah syafaat itu. Minta. Iya, minta kepada Allah, jangan minta kepada penghuni kubur. Iya, supaya dia memberi syafaat di sisi Allah. Syafaat itu milik Allah. Fa'aqulu, maka katakan. Iya. Katakan, Allahumma la tahrimni syafa'atahu, atau la tuharrimni syafa'at. Jangan kau haramkan saya syafaatmu. Iya. Allahumma syafi'hu fi. Berilah syafaat kepada Rasulullah SAW pada saya. Izinkanlah Rasulullah SAW untuk beri syafaat kepada saya. Di situ di atas domirnya hu kembali ke Rasul ya, bukan kepada Allah. Jangan kau haramkan saya syafaatnya Nabi SAW. Ini doanya kemana? Kepada Allah. Ini yang cocok. Ini yang cocok. Jadi kalau ada syubhat seperti itu, engkau haramkan syafaat atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang mengingkari syafaat. Syafaat itu ada, nyata, jelas. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Syafaat itu ada. Syafaat Nabi SAW. Tapi ada penjelasan-penjelasan terkait tentang syafaat. Iya, pada siapa? Syafaat itu hanya milik siapa? Bagaimana syafaat itu bisa kita dapatkan dan seterusnya. Iya, kalau kita tahu syafaat itu hanya Allah, minta kepada Allah. Supaya Nabi SAW diberikan izin beri syafaat kepada kita. Jadi kita mengharapkan syafaat Nabi SAW, tapi kita minta kemana? Ya, minta kepada Nabi. Iya. Yang minta kepada Nabi SAW. Baik. Iya. Setelah ini kita masuk di syubhat yang ke-6. Kalau dikatakan An-Nabi SAW mu'tiya syafa'ah. Iya, wa ana atlubuhu mimma atahu Allah. Iya, Nabi SAW diberi syafaat dan saya minta apa yang Allah berikan. Iya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi penjelasannya, cuman beda dari sisi makna dari syubhat tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.